to prepare the world from the future pandemic. What are the business opportunity for you? 10 billion US dollar in health sector. So start investing. Kalau kita mau dibunuh gimana? Apakah kita juga harus lari? Coba bayangkan ya, Indonesia mau bikin ya pabrik telur nyamuk jutaan dolar. Gila ini seperti ini. The attack is psychological and powerful. Pak Menteri, saya boleh jujur sekali atau basa-basi? Ya, diantaranya. Politician ya, jadi jawabnya gitu ya. Saya jadi akan banyak buka rahasia, makanya saya tanya, boleh nggak Pak Harso? Ini hari pahlawan Pak, saudara-saudara. Ayah saya itu tentara, umur 38 tahun gugur di Jerman. Jadi dia pahlawan. Dimakamkan di Taman Pahlawan. Kenapa saya sampaikan ini? Kalau dia tahu keadaan kita sekarang ini, saya kira tengkoraknya akan bangkit dan dia akan khawatir gitu. Jadi makanya saya ingin jujur Pak. Dan saya punya hutang sejarah gitu. Jadi ini kesempatan ini langka banget dan saya terima kasih Pak. Dan saya tidak percaya kebetulan gitu ya. Kenapa saya ada di sini? Urgent. Negara kita bisa terbelah dua nanti. Mau begitu? Betapa buruknya program ini. Program ini program depopulasi. Ini gila ini Menteri. Masa kebijaksanaan pemerintah suruh NGO yang mentransformasikan dan pakai program dia. Hei, kamu udah disumpah Budi. Budi itu teman saya. Kamu bisa dibawa ke International Court. Dan kita karena tidak ada concern dari rakyat. Tidak ada izin dari rakyat. Kamu bikin peraturan 1341 tahun 2022, kamu tidak umumkan kepada rakyat. Rakyat banyak yang nggak tahu. Apa-apaan ini? Saudara-saudara ngerti nggak gentingnya kenapa dibikin pers conference ini? Mengerti nggak? Bill Gates mengatakan, di masa depan tidak ada lagi peperangan pakai serdadu. Serdadu yang dipakai adalah mosquito. Baca itu mulut dari Bill Gates sendiri. Teman-teman di Departemen Pertahanan, Bais, baca itu. Jangan tidur. Bin juga jangan tidur. Bais jangan tidur. Menteri Pertahanan jangan tidur. Ngerti nggak ini bahaya? Saya jarang marah. Saya kesel banget. Bodoh bener ini. Sebagai pejabat tapi tidak melakukan pekerjaannya. Bill Gates mengatakan di masa depan tidak ada lagi peperangan pakai serdadu. Serdadu yang dipakai adalah mosquito. Baca itu mulut dari Bill Gates sendiri. Teman-teman di Departemen Pertahanan, Bais, baca itu. Jangan tidur. Bin juga jangan tidur. Bais jangan tidur. Menteri Pertahanan jangan tidur. Menteri yang bahaya. Saya jarang marah. Saya kesel banget. Bodoh benar ini. Sebagai pejabat tapi tidak melakukan pekerjaan. Departemen Kesehatan mengatakan bahwa ini untuk pengayaan, nggak apa-apa. Gila emang ini kepalanya semua. Emang cerita kelinci percobaan. Suara saya memang keras ke Pak Budi, ke Bin. Kenapa? Karena mereka sudah disusupi dan saya punya bukti. Saudara-saudara tahu, nyamuk Wolbachia itu datangnya dari mana? Nyamuk Wolbachia itu datangnya dari luar negeri, dari Australia. Kalau you mau bawa rokok dari Australia, imigrasi, kalau kita mau bawa rokok atau bawa makanan ke Australia, di imigrasi udah dicegat kan? Bagaimana bisa nyamuk begitu banyak datang ke Indonesia nggak dicegah? Berarti ada yang memberikan izin kan?
Mereka nggak sadar. Jangan salahkan mereka. Izinnya diberikan oleh Departemen Pertanian dan oleh siapa? Oleh BIN. Bayangin, mereka udah nyelusup ke situ. Oleh BIN. Yang tugasnya sebagai intelligence. Tapi jangan salahin mereka. Kita harus bilang mereka tuh unggul mengorganisir dirinya. Saudara-saudara, jangan kenapa mereka negara-negara superpower takut sama Indonesia. Mereka punya nuklir. Kita nggak perlu takut karena virus, asal virus yang paling berbahaya di dunia seperti bom atom itu hanya Indonesia yang miliki. Jadi kita nggak perlu punya nuklir. Kita bilang, Anda macam-macam, saya kasih virus ini mati semua tuh dalam 2 hari. Sayangnya, setelah Ibu Siti Fadila pergi, virus kita yang paling bagus itu, yang seperti bom atom, yang membuat kita disegani, tiba-tiba hilang dan sekarang berada di Ukraina. Tapi kita masih punya virus-virus yang lain. Oleh karena itu, kebijaksanaan Ibu Siti Fadila dulu dia melarang semua jenis virus Indonesia diperiksa di luar negeri. Dokter Tifa nanti bisa cerita juga lebih lanjut. Ini saudara-saudara. Coba bisa virus yang paling seperti bom atom yang paling ditakuti di dunia itu ada di Indonesia dan disimpan baik-baik, bisa hilang, dijual. Sekarang ada di Ukraina. Kenapa Rusia masih belum bisa menang dari Ukraina? Ukraina bilang saya nggak perlu bom, saya punya virus biologik. Kenapa Pak Budi Sadikin menggembar-gemborkan Wolbachia? Karena main manipulation. Jangan disalahkan dia. Orang yang memimpin bangsa ini harus mempunyai kecerdasan spiritual, bukan hanya kecerdasan intelektual atau emosional atau mental. Dia harus punya kecerdasan spiritual karena mereka bergeraknya di situ. Ini contoh. Saya waktu itu pergi dengan Pak Dewa, kita pergi ke gubernur. Gubernur mengatakan, ya kita akan menolak. Kemudian gubernur mendapatkan telepon dari staf khusus presiden, Pak Arya Dipayana, mengatakan atas perintah presiden, nyamuk Wolbachia di Bali harus di-stop. Lalu Pak Dewa dan saya mengatakan, boleh Pak di-stop. Tapi Bapak umumkan, Bapak yang umumkan. Suruh Kapolda sita itu nyamuk-nyamuk. Karena kalau enggak, mereka bisa ambil tuh nyamuk-nyamuknya. Disebarkan. Ternyata yang mengumumkan itu, pemundahan itu bukan gubernur, bukan polisi. Mereka hanya melalui media, tapi yang mengumumkan secara resmi penundaan pelepasan bibit nyamuk Wolbachia di Bali itu adalah siapa? Save the Children. Dia mengatakan begini kepada yang terhormat, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Dinas Kesehatan Denpasar, Dinas Kesehatan Bebeleng, sehubungan dengan rencana penyebaran telur nyamuk Wolbachia di wilayah Bapak tanggal 13 November, kami sampaikan untuk sementara ditunda. Keputusan penundaan ini setelah kami mendengarkan masukan dan saran dari pemerintah dan masyarakat yang memiliki kepedulian yang sama dalam penangguhan DBD. Jadi yang menghentikan Wolbachia di Bali bukan gubernur, bukan Kapolda, bukan yang menghentikan, yang rakyat tahu karena ini dikirim kepada rakyat. Pertanyaan saya, kenapa baru setelah dikirimkan surat ini baru gubernur menyatakan sikapnya? Kenapa nggak mengatakan saya sebagai pimpinan saya? Kenapa Pak Arya Dipayana, staf khusus presiden, yang dibilang ini tugas presiden, kenapa dia nggak mengumumkan? Presiden menghentikan ini di Bali. Kenapa? Apa susahnya? Paham nggak maksud saya? Sekarang pertanyaan saya, nyamuk-nyamuk ini dengan dia berhentikan ada di mana? Sudah dimusnahkan belum?